mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Peserta musabaqah, ini musabaqah atau tadris ya, musabaqatu tadrisi ayatil Quran. Ya, jadi bertanding belajar ayat-ayat Al-Qur'an li'irabi ayatihi wa li fahmi ma'ani. Untuk menjelaskan ayat-ayatnya atau mengirabkan dan memahaminya. Kira-kira yang akan kita usahakan ialah pertama, jelaskan bentuk-bentuk kata. Ya, dijelaskan bentuk-bentuk kata. Yang kedua, dijelaskan pula fungsi atau jabatan kata dalam ayat maksudnya ya. Yang ketiga, terjemahkan menurut perkata lengkap. Jadi menurut perkata terjemahnya. Boleh dilihat Al-Quran sekarang surat Al-Baqarah ayat 74. Nah, ya. Jadi terjemahkan menurut perkata lengkap. Maksudnya lengkap itu kalau dia pakai fiil, terjemahkan failnya. Kalau dia pakai mudhafun ilaih, dhamir, dijelaskan. Kemudian yang kelima, ini menjadi kajian kita dalam bulan Ramadan ini, pelajaran daripadanya. Jadi dipetik pelajaran daripadanya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak peserta bahasa Arab Al-Quran, kita akan mempelajarinya ini, akan mencobanya kemampuan insya Allah setiap hari, kecuali mungkin besok ya, besok mungkin karena dalam perjalanan ya mungkin tidak bisa dilaksanakan. Nah, sekarang ini kita mulai ya. Nah, sekarang kita baca dulu bersama-sama. Yang akan kita bahas hanya mungkin bahagian ayat 74 ini. Nah, saya hanya mendengarkan masing-masing penjelasan dari peserta ya. Mari kita baca bersama-sama dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika hiya kal hijarati au asyaddu qaswatan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna min lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun.
Jadi pertama diulang lagi, jelaskan bentuk-bentuk kata. Apakah bentuk kata kerja, apakah bentuk kata benda, atau huruf, atau bentuk kata isim, atau fiil, atau huruf. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi atau jabatan kata. Kalau dapat ya. Kemudian ketiga, terjemahkan menurut perkata. Lihat terjemahan di apa itu. Bisa kita memilih ya. Lengkap maksudnya terjemahnya. Biarpun kayak terjemahnya nanti mungkin agak kaku, tapi itu yang diharapkan untuk pertama kali. Kemudian yang keempat, petik pelajaran dari padanya, maksudnya daripada daripada bacaan ini. Nah, semoga Allah memberi kita kebaikan pahala karena membaca ayat Al-Quran adalah suatu ibadah. Sekarang dipersilakan dulu. Ini saya catat ya, karena ini nanti di akhir pelajaran ini mungkin menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, akan ada catatan katanya, kata admin, ya akan ada cenderamata, wallahu a'lam, sahabat ya. Sekarang coba kita kita absen dulu ya, maksud absen langsung aja lah. Pertama dipersilahkan menguraikan ini. Ustadz tidak akan menjelaskan betul salahnya, tapi pokoknya sudah jelaskan. Maka penilaiannya, kemampuannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya Ustadz catat, beri tanda poin-poin. Pertama kita persilahkan menguraikan sampai kal hijarah ya. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarah. Sampai kal hijarah ini. Pertama coba dipersilakan Pak Albert dulu, silakan Pak Albert. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa huruf aktab. Qasat fil madi. Qulubukum, qulub adalah isim, bentuk jamak dari qalbu. 47. Kum kepunyaan. Min ba'di jar majrur. Dalik kata penunjuk isim isyarah. Fa jawab iya, damir. Kal hijarah jar majrur juga. Au huruf aktab. Sudah sampai di sini aja, sampai sini aja. Oh iya sampai itu. Ya sudah, itu sudah diuraikan. Jadi diulang lagi, ini bentuk-bentuk kata sudah dijelaskan. Kalau mungkin ada jabatan tadi atau sudah, jadi sudah jelas ya. Baik. Berikut Ibu silakan sampai sini juga. Kal hijarah ini juga Ibu Sabrina, silakan Ibu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca dulu, dibaca sampai sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Sampai di sini ya, Pak? Sampai situ. Silakan Ibu. Summa huruf. Kemudian huruf ya, huruf kalau bisa dijelaskan huruf apa? Summa huruf athah ya, Pak. Ya. Teruskan. Summa. Iya kan? Ya, nanti kebenarannya hanya terakhir aja. Silakan, apalagi? Kasat fi'il madi. Ya, terus. Kulubu fa'ilnya. Iya, Pak. Terus saja dulu. Kulub isim, kum
kata ganti. Kum. Mim ba'di mim huruf jar. Ba'di majrur. Zalika kata penunjuk. Fahia fa huruf jar, huruf jar. Hiya Ya. Lupa. Kal hijarati ka huruf enggak dapat nomor dapat. Hijarah majrur. Hijarati majrur. Ya, sudah. Ya. Baik. Nanti Silakan siapa lagi ya? Siapa yang muncul ini lagi? Meta, Oh, ada Pak Meta. Israel, ada Nawal. Oh, ada Pak Israel ya. Pak Israel dulu, Pak Israel, silakan Pak Israel. Itu juga dibaca dulu. Silakan Pak Israel. Pak Israel. Pak Israel. Mungkin Pak Israel. Lanjut Pak. Masih mute. Iya, mulai dari summa sampai kal hijarah, dibaca lafadznya dulu Pak. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Sampai situ aja. Silakan Pak. Tsumma huruf qasat fi'il madhi, qulubu itu isim dan dia berfungsi sebagai fa'il. Ya. Fa'il ya Pak. Ya. Nanti diraikan terakhir. Kum kata ganti apa namanya itu kata ganti itu dhamir. Ya. Min Terus? min ba'di jar majrur, min jar ba'di isim, zalika isim isyarat, fa jawab, hiya dhamir, kal hijarah jar majrur, ka. Bagus. Ya, Udah? Ya Pak. Silakan. Meta lagi ya, Meta. Silakan Meta. Iya Pak Bu. Silakan. Baca dulu ayatnya. Sumpah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Ya. Coba diraikan. Summa Meta nggak tahu, ini kayaknya huruf kalau dibilang sama teman-teman tadi, tapi Meta pikir itu juga isim sambung. Ya. Terus qasat fi'il madi itu punya perempuan, kemudian dari dia tuh fi'il madi dari kulubu artinya kalbu, bentuk jamak dari kalbu, kemudian kum possessive pronoun. Jadi si kum ini si kulubu itu punyanya si kum. Kemudian mimba di jar majrur, Meta nggak tahu mimba di sini maksudnya apa, harusnya ada di kata di belakangnya. Mimba di mungkin seperti kejauhan atau setelah ya, ba'di atau ba'id itu nggak tahu juga. Kemudian zalika isim mabni, isim isyarat. Zalika itu menunjuk kepada, kayaknya masih menunjuk pada si kulubukum, seperti juga fahia. Jadi kayak yang di double-double tapi menunjuknya ke hal yang sama supaya sajaknya bagus mungkin ya. Terus habis itu kal hijarah itu jar majrur artinya seperti kerikil. Ya, jadi dipakai apa ya? Langsung sekali terjemahnya ya, bagus ya. Langsung diterjemahkan. Jadi Bapak-bapak Ibu langsung di bawah ini.
jelaskan bentuk-bentuk kata, jelaskan fungsi jawaban kata, kemudian terjemahkan menurut perkata lengkap ya. Misalnya tadi summa apa terjemahnya, qasad apa terjemahnya gitu ya. Nah, terus baru apa pelajaran yang dapat diambil aja yang belum belum ada yang muncul ya. Siapa lagi? Silakan menyusul. Nawal. Oh ya, betul. Lupa. Nawal ya. Silakan Nawal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Ya. Alas, coba mulai. Summa Nawal gak tahu artinya kemudian. Ya. Qasad fi'il madi artinya telah menjadi keras. Telah menjadi keras. Terus? Qulubu itu fa'il artinya hati. Kum itu maf'ul artinya kalian. Ya. Mimba'di itu jar majrur. Zalika mimba'di artinya dari setelah ya. Mimba'di Ya. artinya setelah. Zalika kata penunjuk. Fahiyya ianya itu domir atau kata penunjuk. Ya. Kal hijarah itu jar majrur. Ya. Artinya ada? Fahiyya itu artinya maka ia. Kal hijarah itu dengan seperti batu. Oh ya. Bagus. Udah banyak yang pahamnya di bahasa ya. Siapa lagi? Berikut. Pertamawati ini baru masuk, silakan. Ya. Pertamawati siapa ya? Silakan. Dari grup belakang, silakan. Bu Rita ya? Silakan. Baca. Halo. Ibu Pertamawati. Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Oh ya. Ikut belajar aja ya. Lanjut. Siapa lagi? Habis? Habis. Ya. Mungkin karena pertama kali ya. Nah, kita perhatikan dulu. Dirasa-rasakan. Cuma mana ketentuan-ketentuan sudah ditetapkan oleh pembimbing, ya kita terima dengan adanya. Dirasa-rasakan berapa yang benarnya ya. Pertama kita lihat dulu summa. Ini summa ya. Summa ini tadi memang sudah diterangkan bahwa summa ini adalah dia huruf atau disebut dengan huruf atap, huruf sambung ya, boleh. Nah, huruf sambung berarti huruf sambung ini kan ada itu pelajarannya, ada waw, ada al, ada fa, termasuk summa. Ini aturannya baris depan, tapi kayaknya begini aja tulisannya. Summa ini dia sebenarnya digunakan yang terakhir. Jadi sudah habis masalahnya, maka diakhiri summa. Kemudian juga kalau fa, kemudian juga ya, tapi kalau fa di sini bukan huruf atap ini, ya, tapi dia adalah nanti pecahan dari kalimat sebelumnya. Jadi jelas ini adalah namanya huruf atap. Nanti kalau dicari misalnya diatapkan dengan mana, berarti di atas kepada sebelumnya.
terakhir ya, summa. Artinya tadi kemudian. Karena kemudian terjemahan bahasa Indonesia, kemudian dengan yang terakhir dengan kemudian yang beriring, atau secara tertib hampir sama. Jadi di Arab berbeda. Kalau fa itu betul-betul tertibnya beriring. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini ya begitu. Tapi kalau kemudian yang summa dipakai adalah terakhir. Nah, berarti yang diatafkan ini semuanya ke belakang ya. Qasat qulubukum min ba'di zalika. Jadi summa qasat qulubukum. Nah, kemudian ini tadi adalah disebutkan qasat ya. Qasat. Nah, kalau bahasa Minangnya sudah jelas itu kasek. Jadi qasat. Qasat. Nah, coba kalau mau dilihat kamus, nah, ini mau ditambah tadi, misalnya kalau kita mengatakan qasat, kan berarti 3 huruf. Sedangkan kata peserta diantaranya tadi mengatakan tamati itu menandakan perempuan, fi'il madinya. Berarti fi'il madi itu kan bisa 14. Nah ini apakah nanti dilihat di dalam kamus itu apakah qasaya, apakah qasawa? Ya, nah, ini mungkin qasaya. Jadi itu maka dia qasat. Qasat ini hanya tambahan bagi perempuan. Kemudian kalau ini fi'il madi, nah, maka yang kita cari harus fa'il. Jadi kalau sudah bicara tentang fi'il, apakah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, maka kita cari fa'ilnya. Tadi sudah hampir merata menjawab bahwa fa'ilnya adalah qulubu. Ini qulubu. Ya. Ini fa'ilnya katanya. Qulubu. Kemudian kalau qulubu itu, qulubu, ada yang menguraikan tadi, ya maksudnya boleh diuraikan begitu. Selain dia betul-betul jadi fa'il, dia adalah kata benda atau isim. Kemudian dia bentuk banyak. Bentuk banyak. Kalau bisa dia menguraikan, ini bentuk banyaknya namanya banyak taksir. Sampai ke situ. Kalau bentuk tunggalnya adalah qalbun. Ya. Ya. Kalau bentuk tunggalnya qalbun, qaf ya, bukan ka tapi qa ya. Qalbun. Kalau bentuk duanya apa? Qalbani. Ya, qalbani. Kalau bentuk banyaknya Qulub. Ya, qulub. Tapi kenapa baris depan tadi sudah diterangkan. Coba sambil ini. Tadi kan memberi penilaian. Nah, sekarang ini kenapa dia baris depan? Nah, coba siapa bisa jawab? Kenapa qulubu? Siapa bisa jawab? Kenapa qulubu? Karena dia fa'il. Ya. Jadi kalau fa'il, undang-undangnya dia mesti baris Depan. Nah, itu jawabnya. Sudah betul ya. Kemudian menerangkan tadi, baru ada yang menjelaskan lagi mengenai kum di belakangnya. Kalau kum, kum seperti ini, berarti dia adalah kata ganti. Kata ganti atau dhamir. Kemudian dia jabatannya atau fungsinya sebagai penjelas atau kepunyaan atau possessive pronoun daripada qulub. Ya. Jadi kepunyaan itu makanya dia namanya mudhafun ilaih boleh juga. Kalau di pesantren kan mudhafun ilaih fi mahalli raf'i sampai begitu, tapi kita nggak sampai begitulah ya. Kalau bisa gitu bagus, tapi kalau enggak masalah. Cuma jelas dia bahwa kum ini disandarkan kepada kata benda menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Kalau tadi ada yang mengiringi terjemah bagus. Ya, kan ada tadi. Kemudian maksudnya setelah penyembelihan sapi itu kemudian terbongkar atau ketahuan siapa pembunuhnya, inilah yang terjadi. Kemudian kesat atau kasar atau dongkol, kulubukum, hati mereka. Ini bisa diambil pelajaran tadi bahwa memang di dalam tubuh manusia itu adalah pangkalnya adalah hati.
atau jiwa ya. Jadi kalau sudah mendongkol, alasannya mendongkol ini, padahal kan dikeluarkan oleh, kan ada ayat sebelumnya ya, Allah akan mengeluarkan menjelaskan mukhrij ya, kan ini ini wallahu mukhrij ma kuntum taktumun. Jadi diberitahu siapa pembunuhnya, maka hatinya pun kesat. Makanya di dalam hidup ini hati ini harus sangat dipelihara ya, supaya kalau nanti kita banyak membaca mengerti itu. Antara lain ibadah puasa inilah. Ibadah puasa ini kan untuk bisa menjaga hati supaya lembut, supaya penuh kasih sayang. Ya, bayangkan ini ya, kan kita sedang melaksanakan baru pertama. Ya, mungkin sebelumnya sudah ada juga ibadah-ibadah, ini bulan Ramadan. Nah, ini sampai itu pelajaran ya, bisa disampaikan. Kemudian min adalah huruf jar. Ya, huruf jar yang dijarkannya ba'di. Nah, cuma ini tadi yang nggak berapa yang menerangkan ba'di ini dia apa ini? Isim ini apa? Huruf atau fiil atau kata benda? Isim. Isim zaman. Ya. Isim zaman ini kurang terangkan tadi ya, dijarkan oleh min. Kalau ini sudah diterangkan tadi, zalika adalah dia isim isyarat ya, isim isyarat. Cuma kalau dilihat jabatannya, zalika ini jabatannya jadi apa itu? Kalau ini zarab bagaimana? Apa namanya? Mazrur. Mazrub. Yang baru kemarin tuh, Mbak. Ya, dimazrubkan. Kalau ini dimazrubkan oleh min, dijarkan oleh min. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau diterjemahkan perkata, kemudian kesatlah jiwa mereka, hati mereka. Kapan kesatnya? Kapan apanya kasarnya? Mimba dizalik, dari setelah demikian, maksudnya sudah terbongkar siapa pembunuh atau rahasia mereka. Kalau orang beriman, rahasia-rahasia hatinya tidak ada. Allah kan mengetahui. Jadi dia yang baik, kalau tersimpan yang jelek, dia dihilangkannya. Maksudnya dihapusnya saja. Nah, itu hebatnya. Itu makanya saya merasakan dengan ibadah puasa ini diberi setahun, ya dalam sebulan, dalam rangka antara lain supaya membentuk jiwanya bagus. Ya, jadi itu makanya dirasa-rasakan itu ya. Nah, terus ini lagi fa. Fa ini sebenarnya bukanlah fa jawab. Kalau jawab dari sebelumnya. Jadi sebenarnya fa ini harus dimaklumi saja, dia adalah namanya pecahan atau fatafrik. Kalau diatapkan pun atapnya enggak begini. Ya. Maka itu enggak ada, Pak. Ya. Terus jawab. Kalau hiya ini bentuknya tadi sudah dijelaskan, kata ganti atau damir. Ya, kalau dia hiya seperti ini, damir, maka hiya ini maksudnya hiya ini apa hiya? Kemana kebalikan? Dianya. Dianya apa? Alhamdulillah. Ke kosat enggak? Ingat. Kalau hiya ini kan dia tunggal perempuan. Datang. Ini kulub bentuk apa tadi? Jamak taksir. Nah, cuma jamak taksir ini terbagi dua. Ini termasuk berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Ya, kan benda tidak berakal. Nah, kalau dia tidak berakal, dihukum bentuk tunggal perempuan. Nah, itu maka ke sini baliknya. Iya. Nah, lalu dianya hati mereka atau hati kamu itu, jadi hati ini, jiwa pun boleh, ini banyak perselisihan. Nah, fungsinya jadi apa? Jadi mubtada. Ya, mubtada atau pokok kalimat. Jadi sebutannya adalah kalhijarah. Kalhijarah. Jadi ini itu makanya banyak pelajaran dapat di sini. Ini kalhijarah ini adalah dijarkan oleh K. Ya, dijarkan oleh K. Kalhijarah. Kalhijarah. Cuma yang K-nya ini huruf jar. Huruf jar ini dia adalah huruf jar, jadi perumpamaan ini. Jadi lalu hati kamu karena sudah ketahuan siapa yang pembunuhnya,
yang meninggal itu persis seperti kerikil atau seperti batu. Jadi keras ya. Akhirnya itu maka di sini pelajaran kita ini masalah hati ini. Biasanya kalau hati tunduk kepada Allah, hati tidak pernah keras. Itu pelajaran itu, makanya Ustadz buat begini, petik pelajaran daripadanya. Salah satu usaha membuat hati tidak keras, ya itulah kita melaksanakan ibadah puasa. Ya kalau masih hati keras puasa ya, yang saya takut banyak orang puasa tapi hanya yang diperoleh haus dan lapar. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu pelajaran kita. Sampai di sini nanti insya Allah mungkin besok kita tidak dapat melanjutkan karena dalam perjalanan. Tapi setelah itu di info aja besok kalau ya tempo ya. Oh iya. Nanti kita lanjutkan au asyaddu qaswah wa inna minal hijarati nanti nih. Jadi sini pun sudah dapat pelajaran. Jadi orang Bani Israel dia memang dia setengah-setengah hati kok. Inilah pelajaran kita. Maka kita ambil pelajaran. Rupanya yang sangat perlu dijaga adalah qalbi atau kalbu. Ya, kalbu itu akan bisa dibantu untuk melunakkannya, termasuk mengendalikan nafsu. Itu makanya puasa, ya puasa, ibadah puasa. Jadi bukankah ini yang nanti ada hadis dicantumkan kalau bisa membacanya, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada sepotong segumpal daging, maka iza kalau itu bagus maka dia bagus, kalau itu rusak maka rusak. Disebutkan ala wahyal qalb. Bisa seperti itu. Ini pelajaran kita. Nanti untuk poin-poin berikutnya. Pak, tadi Pak Israel tanya yang fahia itu maka itu gimana tadi Pak Israel? Nah, ada maka. Kalau maka itu kan seperti menjawab sesuatu yang hasil gitu kan ya. Oh ya, biasanya itu kalau Pak jawab itu ada pertanyaan, ada soal jawab jika pakai huruf syarat. Ini kan nggak ada huruf syarat. Oh iya. Iya ya. Itu sebenarnya kalau pelajaran Pak kita dulu memang belum begitu mendalam ya. Ada Pak tafrik, ada Pak ataf, ada Pak jawab. Ya. Jadi di sini sampai sini aja pelajaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman Al-Quran. Sehingga ginilah kisahnya, kalau hati yang sudah enggak bagus, maka semuanya sudah berantak. Ya. Kita tutup. Ya. Skor Pak Abed dapat berapa poin? Oh begitu, dikasih skor juga sekarang. Iya, dikasih skor nanti totalnya sama dan skor dari keterangan-keterangan itu yang memperoleh skor. Pak Albert dapat 1, Pak Sabrina, Ibu Sabrina 2, Pak Israel 2, Meta 1, Nawal 1. Ibu pertama tidak ikut tadi ya, cuma mendengarkan ya Bu ya. Iya, nanti ya, sampai di sini nanti akan dijumlahkan. Jadi harapan kita untuk pertemuan lagi, semampu kita diuraikan, pertama bentuk kata, kemudian jabatan kata, kemudian terjemah, kemudian kalau sudah selesai itu pelajaran yang bisa diperoleh. Jangan takut, wah ini salah, enggak. Al-Quran ini kan lengkap deh itu. Di sini sungguh ceritanya semua orang Bani Israel, dan pelajarannya untuk kita ya. Ilahuna fakat kita tutup dengan doa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wal ta'wil wa 'allimna lughatal arabi wa 'allimna lughatal Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap dimulai pas jam 5, diakhiri inilah berlebih sedikit enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Nah. Terima kasih Ustadz. Ya.